Baiklah, pada slide yang berikutnya ini adalah satu contoh data hasil penelitian di mana peneliti menguji pengaruh faktor kapodolomit dan faktor pupuk fosfat terhadap hasil kedelai. Dan hasil kedelai sudah dikonversi dengan satuan ton per hektar. Jadi dari hasil penelitian di mana salah satu variabel utamanya adalah hasil kedelai dengan satuan ton per hektar. Jadi kalau penelitiannya di rumah kaca dalam bentuk pot, maka hasil dari pot sudah dikonversi ke ton per hektar. Kalau penelitiannya dilakukan di lapangan dalam bentuk petakan-petakan dan hasilnya terlebih dahulu dikonversikan juga ke ton per hektar supaya bisa dibandingkan dengan hasil ton per hektar dari hasil-hasil penelitian yang lainnya. Nah, pada penelitian ini peneliti menguji pengaruh faktor kapodolomit. Jadi faktor pertamanya adalah kapur, yaitu kapodolomit, dan faktor keduanya pupuk fosfat. Jadi faktor keduanya adalah pupuk, yaitu pupuk fosfat. Dengan variabel yang utama yang diamati adalah hasil kedelai. Jadi ini salah satu dari peubah yang diamati. Salah satu peubah yang diamati adalah hasil kedelai. Seperti judul yang awal sudah disebutkan bahwa si peneliti ingin mengetahui pengaruh faktor kapodolomit dan faktor pupuk fosfat terhadap sifat kimia tanah, baik itu pH maupun P tersedia, pertumbuhan, komponen hasil, dan hasil kedelai. Nah, ini contoh pada slide ini menyajikan untuk data hasil kedelainya, untuk data hasil kedelai, yaitu bobot biji kedelai kering panen, bobot biji kedelai kering panen, di mana datanya sudah dikonversi dengan satuan ton per hektar untuk memudahkan kita menilai hasil tersebut dan memudahkan kita untuk membandingkan antara hasil yang kita peroleh dengan yang lainnya. Nah, dalam penelitian ini kita tulis dulu, ya, kita buat tabel di mana kombinasi faktor pertama dan faktor kedua. Kita buat ini untuk faktor pertama, ini di kolom berikutnya untuk faktor kedua, ya. Jadi kolom pertamanya adalah faktor pertama dan kolom kedua adalah faktor kedua, sedangkan kolom ketiganya adalah ulangan masing-masing, ya, dari masing-masing kombinasi, dan kolom keempatnya adalah data peubah yang diamati, yaitu dalam hal ini adalah hasil kedelai dengan satuan sudah dikonversi ton per hektar. Nah, dari hasil pengamatan dan hasil pengukuran maka diperoleh data sebagai berikut, yaitu untuk kombinasi perlakuan taraf pertama faktor pertama dengan taraf pertama faktor kedua, yaitu A0 dengan B0. Jadi A0 B0 pada ulangan pertama, hasil yang diperoleh adalah 0,9 ton per hektar, 0,9 ton per hektar, di mana pada taraf pertama faktor pertama, yaitu tanpa pemberian kapur, ya, jadi di lahan tidak diberi kapur. Dan taraf pertama faktor kedua yaitu tanpa pemberian pupuk fosfat, ya, tanpa diberi pupuk fosfat. Jadi kombinasi perlakuan A0 B0 pada ulangan pertama, jadi perlakuannya adalah tanpa diberi kapur dan tanpa diberi pupuk fosfat. Pada ulangan pertama, hasil yang tertimbang dari hasil kedelai setara dengan setelah dikonversi dalam satuan ton per hektar diperoleh sebesar 0,9 ton per hektar, yaitu 0,9 ton per hektar. Sedangkan pada ulangan kedua adalah 0,8 ton per hektar. Selanjutnya pada ulangan ketiga pas ditimbang adalah 1 ton per hektar, maka dicatat di sini. Dan pada ulangan keempat pas ditimbang 0,9 ton per hektar. Selanjutnya ulangan kelima yaitu
1,1 ton per hektar. Nah, kita tahu bahwa penelitian ini melakukan 5 ulangan, ya, dengan 5 kali ulangan untuk setiap kombinasi perlakuan. Nah, selanjutnya untuk kombinasi perlakuan taraf pertama, faktor pertama atau 0, ya, dan taraf kedua, faktor kedua, yaitu B1, maka kombinasinya A0 B1 pada ulangan pertama tertimbang bobot biji kedelai sebesar 2,1 ton per hektar. Sedangkan pada ulangan keduanya adalah 2,3 ton per hektar. Selanjutnya ulangan ketiga ada tertimbang 2,4 ton per hektar. Berikutnya pada ulang keempat yaitu 2,2 ton per hektar. Selanjutnya pada ulangan kelima yaitu sebesar 2,3 ton per hektar. Ini untuk kombinasi taraf pertama, faktor pertama dengan taraf kedua, faktor kedua, yaitu A0 B1. Nah, berikutnya untuk kombinasi taraf pertama, faktor pertama dengan taraf ketiga, faktor kedua, yaitu A0 B2. Untuk kombinasi A0 B2 pada ulangan pertama diperoleh hasil sebesar 2,7 ton per hektar. Pada ulangan kedua sebesar 2,9 ton per hektar. Pada ulangan ketiga sebesar 2,8 ton per hektar. Untuk ulangan keempat sebesar 3,0 per hektar. Dan berikutnya ulangan kelima yaitu sebesar 2,9 ton per hektar. Jadi kalau kita perhatikan pada pelakuan tanpa diberi kapur, yaitu pada A0, dengan antara yang tidak diberi pupuk fosfat dan dengan diberi pupuk fosfat 50 kg per hektar, terjadi peningkatan, ya, peningkatan. Berikutnya juga dengan pemberian pupuk fosfat lebih tinggi lagi, yaitu 100 kg per hektar, terjadi peningkatan lagi, ya, terjadi peningkatan. Tentunya nanti akan kita lihat dari perhitungannya, ya. Ini baru sepintas kita lihat seperti itu, ininya data yang diperoleh. Dan selanjutnya kita lanjutkan untuk kombinasi taraf kedua faktor pertama dengan taraf pertama faktor kedua, yaitu kombinasi A1B0 ulangan pertama pas tertimbang adalah 1,6 ton. Ulangan kedua adalah seberat 1,7 ton. Ulangan ketiga ditimbang bobot biji kedelainya seberat 1,5 ton. Pada ulangan keempat diperoleh 1,8 ton. Ulangan kelima diperoleh 1,5 ton. Nah, berikutnya untuk kombinasi perlakuan taraf kedua faktor pertama yaitu A1 dengan taraf kedua faktor kedua yaitu B1, jadi kombinasi A1 B1 pada ulangan pertama diperoleh seberat bobot biji kedelainya seberat 3,3 ton. Pada ulangan kedua seberat 3,5 ton. Pada ulangan ketiga seberat 3,7 ton. Pada ulangan keempat seberat 3,6 ton. Dan pada ulangan kelima seberat 3,4 ton. Selanjutnya pada kombinasi yang terakhir yaitu kombinasi taraf kedua faktor pertama dengan taraf ketiga faktor kedua. Dengan pada kombinasi taraf pertama taraf kedua faktor pertama yaitu A1 dan taraf ketiga faktor kedua yaitu B2. Jadi kombinasi A1 B2 pada ulangan pertama diperoleh hasil bobot biji kedelai seberat 5,1 ton. 5,1 ton. Pada ulangan kedua diperoleh seberat 5,5 ton. Pada ulangan ketiga diperoleh seberat 5,3 ton. Dan pada ulangan keempat diperoleh seberat 5,4 ton. Pada ulangan kelima diperoleh seberat 5,3 ton. Nah, inilah cara menuliskan hasil penelitian, ya, hasil yang diperoleh yaitu dari peupah, salah satu peupah
kebetulan di sini peubah pentingnya atau peubah utamanya adalah hasil kedelai dalam satuan bobot biji kedelai dengan satuannya ton per hektar, ton per hektar. Jadi kita menyajikannya dalam mencatat data hasil penelitian. Kita buat pada kolom pertama adalah faktor pertama, kolom kedua adalah faktor kedua, dan kolom ketiga ulangan, dan kolom keempatnya adalah hasil pengukuran kita. Hasil pengukuran, yaitu di sini si peneliti mengukur bobot biji kedelai yang sudah dikonversi satuannya ke ton per hektar. Dan di sini mulai dari ulangan pertama, mulai dari kombinasi anol-benol ulangan pertama berapa beratnya, dan seterusnya sampai ke kombinasi A1B2 pada ulangan kelima itu diperoleh berapa. Nah, inilah penyajian dari hasil penelitian, dan ini sebagai salah satu contoh dalam kita melakukan perhitungan, perhitungan terhadap hasil yang diperoleh dalam pengamatan bobot biji kedelai. Untuk presentasi slide ini Bapak cukupkan sini, kita lanjutkan nanti ke slide berikutnya. Baiklah, pada slide yang berikutnya ini, yaitu kita memulai melakukan perhitungan, mulai melakukan perhitungan. Adapun tahapan perhitungan yang harus kita lakukan, yang pertama adalah kita melakukan perhitungan jumlah kuadrat, atau disingkat JIKA. JIKA ini singkatan dari jumlah kuadrat. Jadi perhitungan yang kita lakukan, yaitu tahap pertama adalah menghitung jumlah kuadrat, atau JIKA, jumlah kuadrat. Dan lebih khusus lagi, yaitu jumlah kuadrat yang kita lakukan perhitungannya, salah satunya adalah perhitungan jumlah kuadrat total, jumlah kuadrat total. Jadi ada beberapa jumlah kuadrat, tapi salah satunya yang bisa kita lakukan dengan tabel yang sudah kita siapkan ini adalah melakukan perhitungan jumlah kuadrat total. Nah, bagaimana cara melakukan perhitungan jumlah kuadrat total? Yaitu pertama, dari tabel yang tadi yang sudah kita siapkan, yaitu yang terdiri dari kolom pertama adalah faktor 1, kolom kedua faktor kedua, dan kolom ketiga adalah ulangan, dan kolom keempatnya adalah peubah hasil, variabel hasil, atau peubah hasil, yaitu bobot kering biji kedelai dengan satuannya ton per hektar sebagai kolom keempat, dan kita tambah lagi kolom berikutnya, kita tambah lagi kolom berikutnya untuk menghitung jumlah kuadrat, yaitu kolom yang berikutnya kita siapkan seperti ini juga. Ini yang kolom pertama adalah faktor pertama, kolom kedua faktor kedua, kolom ketiga ulangan, kolom keempat adalah nilai dari pengukuran bobot kering biji kedelainya, dan kita tambah kolom yang berikutnya, kolom berikutnya untuk nilai kuadrat dari masing-masing Y. Jadi kolom yang keempat ini adalah hasil kedelai yang sudah dalam satuan ton per hektar. Ini adalah nilai Y-nya, dan kita tambah kolom yang berikutnya, yaitu untuk kuadrat dari Y, kuadrat dari Y kuadrat, Y kuadrat, sehingga semua angka yang diperoleh yang berkaitan dengan penimbangan bobot kedelai, itu kita kuadratkan semua. Jadi ini adalah kuadrat dari nilai A0B0 ulangan 1, 0,9 dikuadratkan jadi 0,881. A0B0 ulangan 2, 0,8 kita kuadratkan menjadi 0,664. Berikutnya juga A0B0 ulangan ketiga yang tadinya 1 ton kita kuadratkan menjadi tetap 1 ton, dan selanjutnya untuk ulangan keempat 0,9 dikuadratkan menjadi 0,881, dan ulangan kelima yang terukur adalah 1,1 ton per hektar
dikuadratkan menjadi 1,21 ton per hektar. Selain pada kombinasi A0 B0 dari ulangan 1 sampai ulangan 5, kita lanjutkan juga untuk kombinasi A0 B1. Mulai dari ulangan satunya yang nilai Y-nya, nilai bobot biji kedelainya diperoleh adalah 2,1 ton per hektar, kita kuadratkan menjadi 4,41 ton per hektar, atau 4,41 kuadrat dari nilai Y. Ini Y kuadrat. Berikutnya juga untuk ulangan kedua yang diperoleh 2,3, kita kuadratkan menjadi 5,29. Ulangan ketiga yang semula yang nilai Y nya 2,4 dan Y kuadratnya, berarti nilai ini dikuadratkan menjadi 5,776. Ulangan keempat yang nilai Y nya 2,2 ton per hektar, dikuadratkan untuk Y kuadratnya adalah 4,84. Jadi nilai ini dikuadratkan. Begitu juga untuk ulangan kelima yang nilainya 2,3 ton per hektar, untuk nilai Y-nya untuk Y kuadratnya dikuadratkan menjadi 5,229 ton per hektar. Selanjutnya juga untuk kombinasi A0 B2 ulangan 1, ya, yang diperoleh nilai Y-nya 2,70 ton per hektar, dikuadratkan menjadi 7,29 ton per hektar. Selanjutnya juga pada ulangan kedua, nilai Y-nya 2,9 dikuadratkan menjadi 8,41 ton per hektar. Dan selanjutnya ya, pada ulangan ketiga yang diperoleh nilai 2,8 dikuadratkan, nilai Y-nya menjadi untuk Y kuadratnya adalah 7,884. Pada ulangan keempat, di mana nilai Y-nya 3,0 ton per hektar, untuk nilai Y kuadratnya jadi dikuadratkan dari nilai 3,0 menjadi 9,0 ton per hektar. Begitu juga untuk ulangan yang kelima. Pada ulangan kelima yang nilainya adalah Y-nya 2,5 ton per hektar, 2,9 ton per hektar, dikuadratkan menjadi 8,41 ton per hektar. Dan kita lanjutkan juga untuk kombinasi A1B0 pada ulangan 1 yang nilai Y-nya diperoleh ada 1,6 ton per hektar, maka Y kuadratnya adalah 2,56. Kita lanjutkan pada ulangan kedua yang nilainya 1,7 ton per hektar, kita kuadratkan menjadi 2,89 ton per hektar. Begitu juga untuk ulangan ketiga, ya, nilai Y-nya 1,5 dikuadratkan untuk Y kuadratnya yaitu 2,25. Ulangan keempat yang nilainya 1,8 ton per hektar, untuk Y kuadratnya kita kuadratkan menjadi 3,24 ton per hektar. Dan ulangan kelimanya yang diperoleh nilai 1,5 ton per hektar, maka Y kuadratnya dikuadratkan menjadi 2,25 ton per hektar. Selanjutnya untuk kombinasi A1B1 pada ulangan 1, ya, yang nilai Y-nya 3,3 ton per hektar, maka Y kuadratnya adalah 10,89. Untuk ulangan keduanya, nilai Y-nya 3,5 ton per hektar, dikuadratkan menjadi 12,25 ton per hektar. Ulangan ketiga yang nilai Y-nya 3,7 ton per hektar, maka Y kuadratnya adalah 13,69 ton per hektar. Berikutnya untuk ulangan keempat, ya, di mana nilai Y-nya 3,6 ton per hektar, maka nilai Y kuadratnya adalah dikuadratkan dari 3,6 jadi 12,96. Dan selanjutnya untuk ulangan kelima, di mana nilai Y-nya adalah 3,4 ton per hektar, maka kita kuadratkan untuk dapatkan nilai Y kuadratnya menjadi 11,56. Dan selanjutnya untuk kombinasi A1B2 pada ulangan 1, ya, di mana A1B2 pada ulangan 1 diperoleh nilai Y-nya adalah 5,1 ton per hektar, maka nilai Y kuadratnya setelah kita kuadratkan dapat 26,01. Dan selanjutnya untuk nilai pada ulangan keduanya
ya, nilai Y-nya 5,5 ton per hektar, maka nilai Y kuadratnya adalah 30,25. Untuk ulangan ketiga, nilai Y-nya 5,3 dan Y kuadratnya menjadi 28,09. Selanjutnya untuk ulangan keempat, di mana nilai Y-nya 5,4, maka nilai Y kuadratnya adalah 29,16. Dan untuk ulangan kelima, di mana nilai Y-nya adalah 5,30, dan kita hitung nilai Y kuadratnya menjadi 28,09. Nah, setelah kita kuadratkan masing-masing dari nilai Y yang diperoleh, mulai dari berbagai kombinasi dan beserta masing-masing ulangannya, ya, jadi semua untuk kolom keempat ini kita kuadratkan dan kita isi untuk mengisi kolom kelima, ya, pada kolom kelima, sehingga kolom kelima ini adalah kuadrat dari kolom keempat. Dan begitu juga untuk kombinasi A1, B0 dan seterusnya sampai A1, B2, ya, kita kuadratkan dari masing-masing nilai Y-nya dan kita taruh di kolom kelima. Nah, berikutnya setelah dikuadratkan semua, maka kita jumlahkan, ya, yang kuadrat ini kita jumlahkan, mulai dari nilai 0,81 ditambah 0,64 dan seterusnya ditambahkan sampai terakhir, sampai di sini, ya, sampai yang ke-30, ya, kita jumlahkan, maka diperoleh nilainya sebesar 287,15. Nah, 287,15 ini adalah jumlah kuadrat total belum terkoreksi. 287, jadi nilai 287,15 ini adalah jumlah kuadrat total yang belum terkoreksi. Maka perlu kita kurangi dengan faktor koreksi agar diperoleh jumlah kuadrat total terkoreksi. Bapak ulang lagi bahwa nilai dari penjumlahan seluruh kuadrat ini, ya, seluruh kuadrat yang kolom 4 ini, ya, sampai ke 30, ya, adalah nilainya 287,15. Ini adalah jumlah kuadrat total belum terkoreksi. Maka dari nilai ini nanti perlu kita kurangi faktor koreksinya, baru kita akan peroleh jumlah kuadrat total terkoreksi. Ya, paham ya? Jadi ada jumlah kuadrat total belum terkoreksi dan ada jumlah kuadrat total terkoreksi. Bagaimana cara mendapatkan jumlah kuadrat total terkoreksi? Adalah dari jumlah kuadrat total yang belum terkoreksi, nilainya 287,15 ini dikurang dengan faktor koreksi. Jadi selanjutnya nanti kita akan menghitung berapa nilai faktor koreksi untuk sebagai pengkoreksi dari jumlah kuadrat total ini agar diperoleh jumlah kuadrat total terkoreksi nanti pada slide berikutnya. Jadi kita lanjutkan ke slide berikutnya. Baiklah, pada slide yang berikutnya ini adalah menyajikan tabel dua arah tipe 1. Ya, jadi ada beberapa tipe tabel dua arah. Ini salah satu bentuk tabel dua arah yang kita kasih tipe 1. Ya, kita beri nama tipe 1. Jadi tabel dua arah tipe 1. Apa sih maksud dengan tabel dua arah? Tabel dua arah di sini dia menyajikan ada arah vertikal, itu untuk kombinasi perlakuan antara A0 dan antara faktor A atau faktor pertama dengan faktor kedua, yaitu yang terdiri dari A0 B0, A0 B1, A0 B2, selanjutnya A1 B0, A1 B1, A1 B2. Ini yang arah vertikal, ya, arah vertikal itu kombinasi perlakuan dari kedua faktor. Sedangkan arah keduanya, ya, maka disebut sebagai dua arah. Arah keduanya adalah arah horizontal, ya, arah horizontal. Itu terdiri dari untuk ulangannya. Ada ulangan 1, ulangan 2, ulangan 3, ulangan 4, dan ulangan 5. Nah, sehingga semua data yang sudah kita catat atau kita dapatkan, yang sudah kita sajikan dalam tabel satu arah sebelumnya, pada slide sebelumnya tadi, itu kita
pindahkan ke format tabel 2 arah tipe 1 ini. Kita pindahkan, kita transformasi ke tabel 2 arah tipe 1 ini, di mana arah vertikalnya adalah kombinasi perlakuan faktor pertama dengan faktor kedua, dan arah horizontalnya adalah untuk ulangannya, untuk ulangan. Jadi maka disebut sebagai tabel 2A, tabel 2 arah. Ada arah vertikal dan ada arah horizontal. Dan selanjutnya dari setiap kombinasi perlakuan beserta ulangannya kita pindahkan ke sini, ya. Dari tabel yang sebelumnya kita pindahkan ke tabel 2A, 2 arah tipe 1 ini. Mulai dari kombinasi A0 B0 pada ulangan 1 yaitu nilai 0,9 kita pindahkan ke sini. A0 B0 ulangan kedua kita pindahkan ke sini, nilainya 0,8 ya, di kolom yang ini. Dan untuk A0 B0 ulangan ketiga kita pindahkan ke sini. A0 B0 ulangan keempat kita pindahkan ke kolom ini. A0 B0 ulangan kelima kita pindahkan ke kolom yang ini. Itu pada A0 B0 untuk kombinasi perlakuan A0 B0, mulai dari ulangan 1, ulangan 2, ulangan 3, ulangan 4, dan ulangan 5. Dan berikutnya kita lanjutkan untuk kombinasi A0 B1, ya, A0 B1. Kombinasi A0 B1 untuk ulangan 1 kita pindahkan ke sini. A0 B1 ulangan kedua kita pindahkan ke sini. A0 B1 ulangan ketiga kita pindahkan ke sini. A0 B1 ulangan keempat kita pindahkan ke sini. A0 B1 ulangan kelima kita pindahkan ke sini, ya, dan seterusnya. Untuk kombinasi A0 B2 ulangan 1 kita pindah sini, ulangan 2 kita pindahkan sini, ulangan 3 kita pindahkan ke sini, ulangan keempatnya dan ulangan kelima. Selanjutnya juga untuk kombinasi A1 B0, A1 B0 ulangan 1, A1 B0 ulangan 2, A1 B0 ulangan 3, A1 B0 ulangan 4, sampai A1 B0 ulangan 5. Dan berikutnya A1 B1 ulangan 1, A1 B1 ulangan 2, A1 B1 ulangan 3, A1 B1 ulangan 4, A1 B1 ulangan 5. Dan berikutnya pada kombinasi yang terakhir yaitu A1 B2. A1 B2 ulangan 1 kita pindahkan sini, A1 B2 ulangan 2, A1 B2 ulangan 3, A1 B2 ulangan 4, dan A1 B2 ulangan 5, ya, ulangan kelima. Nah, setelah kita pindahkan dari tabel sebelumnya ke tabel 2 arah ini, ke tabel 2 arah tipe 1 ini, dan angka-angkanya sudah dipindahkan semua, ya, dari data tabel sebelumnya, maka berdasarkan tabel 2 arah ini, ya, tabel 2 arah tipe 1 ini, kita bisa membuat kolom tambahan, yaitu kolom total. Kolom total sebelah kanan, ya, yang secara vertikal, ya, ini adalah kolom tambahan untuk kita mentotal dari setiap kombinasi perlakuan. Jadi untuk kombinasi A0 B0 mulai dari ulangan 1 sampai dengan ulangan 5 totalnya berapa. Jadi kita jumlahkan 0,9 ditambah 0,8 ditambah 1,00 ditambah 0,9 ditambah 1,1. Nah, jumlahnya berapa di sini, ya. Jadi ini total jumlahnya betul 4,7. Itu adalah total dari kombinasi perlakuan A0 B0 mulai dari ulangan 1 sampai ulangan 5. Itu totalnya 4,7. Selanjutnya juga kita totalkan untuk kombinasi A0 B1 mulai dari ulangan 1 tambahkan ulangan 2 tambahkan ulangan 3 tambahkan ulangan 4 tambahkan ulangan 5 diperoleh total untuk kombinasi A0 B1. Dan berikutnya untuk kombinasi A0 B2. A0 B2 mulai dari ulangan 1 kita tambahkan dengan ulangan 2, kita tambahkan ulangan ketiganya, kita tambahkan ulangan keempatnya, kita tambahkan ulangan kelima. Kita dapatkan nilainya 14,3, ya, 14,3. Dan berikutnya juga
untuk kombinasi A1B0 pada ulangan 1 yang nilainya 1,6, kita tambahkan dengan yang ulangan kedua 1,7, kita tambahkan ulangan 3-nya 1,5, kita tambahkan ulangan keempatnya 1,8, kita tambahkan ulangan kelimanya 1,5, dan totalnya adalah 8,1 ya, 8,10 untuk kombinasi A1B0. Dan berikutnya juga untuk A1B1, mulai dari A1B1 ulangan 1 kita tambahkan dengan ulangan 2, kita tambahkan ulangan ketiga, kita tambahkan ulangan keempat, kita tambahkan ulangan kelima, dan nilainya kita letakkan di sini yaitu 17,5 ya. Jadi dan terakhir yaitu untuk kombinasi A1B2 ulangan 1 kita tambahkan dengan ulangan keduanya, kita tambahkan dengan ulangan ketiganya, kita tambahkan ulangan keempatnya, dan kita tambahkan dengan ulangan kelimanya, yaitu nilainya 26,6. Jadi kolom yang ini adalah kolom total dari masing-masing kombinasi perlakuan ya, yang memiliki 5 ulangan. Ini totalnya sekian. Dari total masing-masing kombinasi perlakuan ini kita totalkan lagi ya. Jadi di bawah ini adalah total dari total ya. Jadi yang tadi ini adalah total dari kelima ulangan ya. Ini dapatnya, yang berikutnya juga ini dari 5 ulangan dapatnya totalnya ini, dan seterusnya. Nah, dari total masing-masing total kombinasi perlakuan tersebut kita totalkan lagi, maka kita dapatkan total dari total, atau kita beri nama grand total, grand total. Setelah kita jumlahkan dari nilainya dari 4,7 tambah 11,3 tambah 14,3 tambah 8,1 tambah 17,5 tambah 26,6, totalnya adalah 82,5 dan 82,50. Ini adalah nilai grand total, total dari total. Nah, untuk apa nilai grand total ini, total dari total ini? Nah, nilai grand total atau total dari total ini untuk mendapatkan nilai faktor koreksi, koreksi. Bagaimana cara mendapatkan nilai faktor koreksi? Adalah nilai dari grand total dikuadratkan ya, dibagi dengan ini berasal dari 5 ulangan ya, dan terdiri dari kombinasi 2 kali 3. 2 itu taraf faktor pertama, 3 adalah taraf faktor kedua. Jadi 2 kali 3 dikali 5, jadi 2 kali 3 6, 6 kali 5 30. Maka faktor koreksi adalah 82,5 dikuadratkan dibagi dengan 2 kali 3 kali 5. Jadi atau dibagi dengan 30. Itu adalah diperoleh nilai faktor koreksi. Ya, jadi faktor koreksi bisa mudah kita dapatkan dengan membuat tabel 2 arah tipe 1 ya. Jadi kita dapatkan total dari totalnya, dan ini kita kuadratkan dibagi dengan berapa taraf faktor pertama, berapa taraf dikali berapa taraf faktor kedua dikali dengan ulangannya. Jadi jadi faktor koreksi adalah 82,50 dikuadratkan dibagi 2 dikali 3 dikali 5 atau dibagi 30 dan dibagi 30. Itu didapatlah faktor koreksi ya, faktor koreksi, sehingga nilai yang sebelumnya yang berkaitan dengan jumlah kuadrat total yang belum terkoreksi, kita kurangi faktor koreksi ya, dari hasil perhitungan yang barusan Bapak sebutkan tadi, maka diperoleh jumlah kuadrat total terkoreksi. Nah, selain itu tabel 2 arah ini selain untuk mendapatkan nilai faktor koreksi juga memudahkan kita untuk mendapatkan perhitungan jumlah kuadrat perlakuan, yaitu dengan
mengkuadratkan dari setiap kombinasi yang ada, ya, A0 B0 4,7 kita kuadratkan, kita tambahkan kolom di sini, kolom berikutnya, jadi 4,7 kita kuadratkan, 11,3 kita kuadratkan, 14,3 kita kuadratkan, 8,1 kita kuadratkan, 17,5 kita kuadratkan, 26,6 kita kuadratkan. Selanjutnya kita jumlahkan dari masing-masing kuadrat tadi. Itu untuk mendapatkan jumlah kuadrat perlakuan. Jadi jumlah kuadrat perlakuan diperoleh dari masing-masing ini dikuadratkan, ya, dijumlahkan, ya, masing-masing ini dikuadratkan, ini dikuadratkan, ini dikuadratkan, ini dikuadratkan, ini dikuadratkan, ini dikuadratkan, dan dijumlahkan, lantas dibagi, karena masing-masing ini bersumber dari 5 ulangan, maka dibagi 5 dikurang faktor koreksi, ya, dikurang faktor koreksi. Jadi nilai kuadratnya dijumlahkan, dibagi 5, berapa nilainya, dikurang faktor koreksi, diperolehlah nilai jumlah kuadrat perlakuan. Nah, nanti dari jumlah kuadrat perlakuan baru kita rinci lagi untuk jumlah kuadrat faktor pertama atau A. Jika A, kita rinci lagi jumlah kuadrat faktor kedua jika B, ya. Dan kita peroleh juga jumlah kuadrat interaksi faktor pertama dengan faktor kedua atau jika AB. Nah, jika AB diperoleh dari jumlah kuadrat faktor perlakuan terkoreksi dikurang dengan jumlah kuadrat faktor A terkoreksi dikurang dengan jumlah kuadrat faktor B terkoreksi. Itu akan kita peroleh jumlah kuadrat interaksi AB, ya, interaksi faktor pertama dengan faktor kedua. Nah, tapi jangan lupa pembuatan tabel 2 arah tipe 1 itu untuk memudahkan, pertama untuk memudahkan kita memperoleh faktor koreksi, ya, sehingga kita bisa mengkoreksi jumlah kuadrat total yang belum terkoreksi dengan nilai faktor koreksi tersebut. Dan berikutnya juga kita memudahkan kita untuk mendapatkan jumlah kuadrat perlakuan, ya, jumlah kuadrat perlakuan. Caranya seperti Bapak jelaskan tadi, untuk faktor koreksi diperoleh dari nilai grand totalnya dikuadratkan dibagi 30, ya, dibagi 30, di mana 30 itu berasal dari 2 taraf faktor pertama dikali 3 taraf faktor kedua dikali 5 ulangan, itu sama dengan 2 kali 3 sama 6 dikali 5 30. Jadi jangan lupa bahwa faktor koreksi adalah nilai grand total ini dikuadratkan dibagi 30. Sedangkan jumlah kuadrat perlakuan adalah dari masing-masing kombinasi, total kombinasi kita kuadratkan dulu, ya, 4,7 kita kuadratkan, kita buat kolom tambahan di sini untuk kuadrat dari masing-masing kombinasi, ya, total kombinasi A0 B0 4,7 kita kuadratkan, 11 A0 B1 11,3 ini kita kuadratkan, A0 B2 14,30 ini kita kuadratkan, A1 B0 yaitu 8,1 ini kita kuadratkan. Dari sini kolom berikutnya juga A1 B1 17,5 ini kita kuadratkan, dan berikutnya A1 B2 yaitu kita kuadratkan, kita taruh di kolom berikutnya. Dan selanjutnya ini kita jumlahkan, ya, kita jumlahkan dari kuadrat masing-masing ini, namanya jumlah kuadrat perlakuan, ya. Jumlah kuadrat perlakuan dari kuadrat ini kita masing-masing kuadrat ini kita jumlahkan dibagi, ya, pembaginya adalah ulangan, yaitu ada 5 ulangan dibagi 5 dikurang faktor koreksi yang sudah kita hitung sebelumnya, ya. Itu diperoleh jumlah kuadrat perlakuan. Jadi dari slide ini menyajikan tabel 2 arah tipe pertama. Tabel 2 arah tipe pertama ini, di mana arah pertamanya adalah arah vertikal, merupakan kombinasi perlakuan faktor pertama dengan faktor kedua.
dan arah keduanya horizontal yang merupakan ulangan. Ada ulangan 1, 2, 3, 4 sampai 5. Dan berikutnya kita siapkan totalnya, ya. Total dari masing-masing kombinasi, ya. Untuk kelima ulangan, sehingga dari total ini kita dapatkan masing-masing total kita jumlahkan, maka kita dapatkan total dari total, atau kita sebut dengan grand total. Dan nilai grand total ini tujuannya untuk menghitung berapa faktor koreksi. Besarnya faktor koreksi adalah nilai grand total dikuadratkan dibagi 30, ya, dibagi 30. Nah, dari mana nilai 30 tersebut? Nilai 30 itu berasal dari perkalian 2 taraf faktor pertama dikali 3 taraf faktor kedua, maka 2 kali 3, 6, dikali 5 ulangan. 6 kali 5, 30. Nah, jadi itu pembagi dari kuadrat grand total, ya. Grand total dikuadratkan dibagi 30, maka itulah diperoleh faktor koreksi. Nah, faktor koreksi digunakan untuk mengkoreksi jumlah kuadrat total, digunakan untuk mengkoreksi jumlah kuadrat perlakuan, digunakan juga untuk faktor koreksi digunakan juga untuk mengkoreksi jumlah kuadrat faktor A atau faktor pertama, dan juga jumlah nilai faktor koreksi digunakan juga untuk mengkoreksi jumlah kuadrat faktor kedua atau JKB, ya. Jadi faktor koreksi digunakan untuk mengkoreksi jumlah kuadrat total, jumlah kuadrat perlakuan, jumlah kuadrat faktor pertama atau JKA, untuk mengkoreksi jumlah kuadrat faktor kedua atau JKB. Nah, sedangkan nantinya jumlah kuadrat interaksi adalah jumlah kuadrat perlakuan yang sudah terkoreksi dikurang jumlah kuadrat A dikurang jumlah kuadrat B, maka didapatkanlah jumlah kuadrat interaksi AB, ya. Nah, jadi tabel 2 arah ini sangat membantu sekali untuk kita mendapatkan nilai faktor koreksi dan memperoleh jumlah kuadrat perlakuan yang terkoreksi, ya. Bapak rasa itu yang Bapak informasikan untuk slide yang ini. Kita lanjutkan ke slide berikutnya. Baiklah, selanjutnya untuk slide yang berikutnya ini itu menyajikan tabel 2 arah tipe kedua. Nah, tabel 2 arah tipe kedua, ada yang nyebutnya tabel 2 arah, ada yang nyebutnya tabel dwi arah. Betul, sama kata dwi itu maknanya 2. Jadi kalau kita menggunakan bahasa Indonesia maka tabel 2 arah tipe kedua. Nah, pada tabel 2 arah tipe kedua ini di mana arah pertamanya yaitu untuk arah horizontal adalah menyajikan faktor pertama yaitu faktor A, yaitu ada A0 dan A1, sedangkan arah keduanya yaitu arah vertikal itu menyajikan tiap taraf dari faktor kedua, dari B0, B1 dan B2. Jadi tabel 2 arah tipe kedua ini menyajikan arah horizontalnya untuk faktor pertama yang terdiri dari 2 taraf A0 dan A1, dan arah vertikalnya untuk faktor kedua yang terdiri dari 3 taraf, yaitu dari ada B0, B1 dan B2. Nah, dari tabel 2 arah tipe kedua ini maka kita akan mendapatkan dalam mencari perhitungan pertama, mencari perhitungan jumlah kuadrat A, berikutnya dalam melakukan perhitungan untuk memperoleh jumlah kuadrat B, dan selanjutnya juga kita dapat memperoleh jumlah kuadrat interaksi AB, ya, interaksi dari kedua faktor atau jumlah kuadrat AB. Nah, dari tabel 2 arah ini pertama kita harus memindahkan dulu dari tabel sebelumnya, yaitu dengan menggabungkan untuk masing-masing kombinasi.
Jadi kombinasi A0 B0, di mana pada tabel sebelumnya itu disajikan total dari kelima ulangan, maka kita sajikan di sini nilainya 4,7 ya, untuk kombinasi A0 B0. Selanjutnya A0 B1 itu 11,30, dan kombinasi A0 B2 itu 14,30 ya. Nah, begitu juga untuk A1 B0 yaitu 8,1, A1 B1 17,50, dan A1 B2 26,60. Nah, setelah kita memindahkan ya, menjadi tabel dua arah tipe kedua ini, maka selanjutnya kita bisa membuat tambahan kolom berikutnya. Untuk kolom vertikal berikutnya sebelah kanan adalah total dari setiap taraf faktor kedua ya. Total untuk B0 kita tambahkan 4,7 tambah 8,1 dapatkan 12,8. Berikutnya total dari taraf kedua dari faktor kedua yaitu B1 itu 11,3 ditambah 17,5 dapatkan 28,8. Dan juga kita dapatkan total dari taraf ketiga faktor kedua yaitu 14,3 ditambah 26,0 sama dengan 40,90. Jadi di sini kita dapatkan total dari masing-masing taraf faktor kedua. Jadi ini untuk taraf pertamanya dari faktor kedua yaitu B0, ini taraf kedua dari faktor kedua yaitu untuk B1, dan yang berikutnya ini untuk taraf ketiga dari faktor kedua yaitu pada B2. Nah, dari nilai ini dan selanjutnya juga di bawah sekali ya, di arah horizontal paling bawah kita dapatkan total dari setiap taraf faktor pertama, yaitu untuk A0 kita dapatkan totalnya yaitu dengan menjumlahkan 4,7 11,30 tambah 14,30 didapatkan 30,30 ya. Dan selanjutnya untuk kolom untuk taraf A1 ya, kita dapatkan total dari taraf kedua faktor pertama, yaitu dengan menjumlahkan 8,1 ditambah 17,5 tambah 26,60 yang diperoleh 52,20. Nah, setelah kita mendapatkan total dari masing-masing taraf faktor pertama ya, ini untuk A0 nya dan ini untuk A1, dan total dari masing-masing taraf faktor kedua yaitu ini B0, ini B1, ini B2, maka selanjutnya untuk ngecek ini setiap total ini bisa kita totalkan lagi. Kalau nilainya sama dengan grand total yang kita peroleh sebelumnya, berarti waktu kita memindahkan angka-angka tadi tidak mengalami kekeliruan untuk pengecekan ya, untuk pengecekan. Kalau dia berbeda grand totalnya, berarti ada angka yang keliru waktu kita masukkan. Nah, selanjutnya dari tabel dua arah tipe kedua ini kita dapat memperoleh dalam perhitungan jumlah kuadrat faktor pertama atau JKA. JKA diperoleh dari jumlah kuadrat dari masing-masing taraf faktor pertama, yaitu pada A0 kuadrat tambah A1 kuadrat. Di mana sini A0 nya adalah 30,30 dikuadratkan ditambah 52,20 dikuadratkan. Jangan lupa dibagi dibagi, pembaginya adalah masing-masing angka ini diperoleh dari 5 ulangan dan 3 taraf dari faktor kedua. Jadi pembaginya adalah 3 kali 5. Jadi angka berapa ulang lagi untuk jumlah kuadrat faktor pertama atau JKA adalah nilai 30,30 kuadrat ditambah
52,20 kuadrat dibagi 3 kali 5 atau dibagi 15. Dan jangan lupa dikoreksi dengan dikurang faktor koreksinya. Faktor koreksi tadi diperoleh nilainya 226,875. Jadi nilainya dikurang dengan faktor koreksi, yaitu 226,875 pengurangnya. Karena 226,875 adalah nilai faktor koreksi yang diperoleh. Hasilnya jadi JKA adalah 15,99. 15,99. Jadi kita sudah mendapatkan berdasarkan hasil perhitungan, kita memperoleh nilai jumlah kuadrat faktor pertama atau jumlah kuadrat A atau JKA. Nah, berikutnya berapa tadi nilai jumlah kuadrat faktor pertama atau JKA-nya adalah 15,99. 15,99. Dan yang berikutnya kita mencari jumlah kuadrat faktor kedua atau JKB. Jumlah kuadrat faktor kedua atau JKB. Nah, jumlah kuadrat faktor kedua JKB diperoleh dengan menjumlahkan kuadrat dari masing-masing taraf faktor kedua. Jadi total B0 dikuadratkan ditambah total B1 dikuadratkan ditambah total B2 dikuadratkan. Jadi dari tabel 2 arah ini membantu kita untuk memperoleh untuk memudahkan kita dalam menghitung jumlah kuadrat faktor kedua atau JKB, yaitu 12,8 kuadrat ditambah 28,80 kuadrat ditambah 40,90 kuadrat. Jangan lupa dibagi. Pembaginya adalah masing-masing angka ini diperoleh dari dua taraf faktor pertama, dan masing-masing angka ini juga diperoleh dari 5 ulangan. Jadi pembaginya adalah 2 kali 5 sama dengan 10. Bapak ulangi, jumlah kuadrat faktor kedua atau JKB sama dengan 12,80 dikuadratkan ditambah 28,80 dikuadratkan ditambah 40,90 dikuadratkan. Jumlah ini, jumlah kuadratnya dibagi 10, dibagi 10. Hasilnya dikurangi dengan nilai faktor koreksi, yaitu pengurangnya faktor koreksinya adalah 226,875 berdasarkan perhitungan sebelumnya. Maka diperoleh jumlah kuadrat faktor B adalah 39,734. Dapat ulangi, jumlah kuadrat faktor B atau jumlah kuadrat faktor kedua atau JKB adalah 39,734. Nah, berikutnya kita menghitung jumlah kuadrat interaksi faktor pertama dengan faktor kedua atau jumlah kuadrat AB, jumlah kuadrat AB. Nah, nilai dari jumlah kuadrat AB ini itu diperoleh dari jadi JKAB sama dengan jumlah kuadrat perlakuan dikurang jumlah kuadrat A dikurang jumlah kuadrat B. Bapak ulangi, jumlah kuadrat AB sama dengan jumlah kuadrat perlakuan dikurang jumlah kuadrat A dikurang jumlah kuadrat B. Itulah nilai dari jumlah kuadrat AB. Maka jumlah kuadrat perlakuan tadi sudah kita peroleh dari tabel sebelumnya. Bisa juga kita dapatkan dari tabel ini, dengan cara jumlah kuadrat perlakuan sama dengan 4,7 kuadrat ditambah 11,30 kuadrat ditambah 14,30 kuadrat ditambah 8,10 kuadrat ditambah 17,50 kuadrat
ditambah 26,60 kuadrat. Jumlah kuadrat ini dibagi 5, dibagi 5, karena masing-masing angka ini diperoleh dari 5 ulangan, merupakan total dari 5 ulangan. Jadi dibagi 5 dikurang faktor koreksi, itulah nilai jumlah kuadrat perlakuan. Nah, dari nilai jika AB adalah jumlah kuadrat perlakuan dikurang jumlah kuadrat A dikurang jumlah kuadrat B. Dan tadi jumlah kuadrat perlakuan tadi diperoleh sebesar 59,863. 59,863. Maka jumlah kuadrat AB jika AB adalah 59,863 atau jumlah kuadrat perlakuan dikurang jumlah kuadrat A yaitu 15,99 dikurang jumlah kuadrat B yaitu 39,734, sehingga diperoleh jumlah kuadrat AB atau jumlah kuadrat interaksi faktor pertama dengan faktor kedua, atau ditulis juga disimbolkan juga sebagai JKAB, sama dengan 4,14. Sehingga berikutnya kita menghitung jumlah galat, jumlah kuadrat galat. Jumlah kuadrat galat itu diperoleh dari jumlah kuadrat total dikurang jumlah kuadrat perlakuan. Jadi jumlah kuadrat galat atau JKG itu diperoleh dari jumlah kuadrat total dikurang jumlah kuadrat perlakuan. Nah, jumlah kuadrat total tadi terdapatkan dari tabel sebelumnya tadi, itu diperoleh nilainya sebesar 60,28. 60,228. Jadi jumlah kuadrat total itu bisa kita peroleh dari tabel yang pertama, tabel satu arah yang pertama, ya, di mana Y-nya sudah dikuadratkan, ya, dan semua dari Y dari kombinasi A0 B0 ulangan 1 sampai dengan ulangan 5, dan seterusnya sampai A1 B2 ulangan kelima, ya. Dalam kolom yang Y kuadratnya tadi, ya, dan kolom Y kuadrat itu jumlahnya berarti jumlah kuadratnya, ya, jadi jumlah dari yang sudah dikuadratkan. Nah, jumlah kuadrat total itu belum terkoreksi, harus dikurang faktor koreksi. Faktor koreksinya 226,875, sehingga setelah dikurang diperoleh jumlah kuadrat totalnya sebesar 60,28. Selanjutnya kita menghitung jumlah kuadrat galat. Jumlah kuadrat galat diperoleh dari jumlah kuadrat total dikurang jumlah kuadrat perlakuan, di mana jumlah kuadrat totalnya adalah 60,28, sedangkan jumlah kuadrat perlakuan 59,863. Maka kita peroleh jumlah kuadrat galat atau JKG sama dengan 0,41. 0,41. Nah, jangan lupa bahwa tahapan dalam perhitungan itu sangat penting sekali, ya. Nanti waktu ujian tentunya tidak menggunakan aplikasi yang perhitungan rancoknya, tapi dihitung secara manual supaya masing-masing bisa memahami bagaimana tahapan cara perhitungan tersebut, ya, tahapan dalam perhitungan tersebut. Dan untuk itu masing-masing Bapak harapkan mulailah berlatih menghitung secara manual, dan untuk mengecek keliru atau tidak keliru bisa dihitung juga dengan menggunakan berbagai aplikasi sebagai receknya, check and rechecknya, ya. Ya, tapi prioritaskan dihitung secara manual, dihitung secara
manual. Jadi kita sudah mengenal ada 3 tabel, ada tabel satu arah yang pertama tadi, dan berikutnya ada tabel 2 arah tipe pertama, dan yang sekarang ini adalah tabel 2 arah tipe kedua. Sehingga kita dapat menghitung dari tabel-tabel tadi, membantu kita dalam menghitung jumlah kuadrat, menghitung jumlah kuadrat mulai dari diawali dengan menghitung faktor koreksi, dan selanjutnya menghitung jumlah kuadrat total terkoreksi, dan selanjutnya menghitung jumlah kuadrat pelakuan. Untuk jumlah kuadrat pelakuan kita hitung lagi, kita rinci secara komponen-komponennya yang terdiri dari jumlah kuadrat A, jumlah kuadrat B, dan jumlah kuadrat AB. Maka kita hitung jumlah kuadrat A-nya, kita hitung juga jumlah kuadrat B-nya, dan berikutnya baru kita mencari jumlah kuadrat AB, yaitu jumlah kuadrat AB sama dengan jumlah kuadrat pelakuan dikurang jumlah kuadrat A dikurang jumlah kuadrat B. Jangan lupa satu lagi yang harus kita hitung adalah jumlah kuadrat galat, jumlah kuadrat galat jika G-nya. Jika G adalah jumlah kuadrat total terkoreksi dikurang dengan jumlah kuadrat perlakuan. Maka itulah diperoleh jumlah kuadrat galatnya. Nah, pada hasilnya itu yang bisa dijelaskan dari slide yang ini, yang ditampilkan ini. Kita lanjutkan ke slide yang berikutnya.